Oke Jero, habis kerja. Materi apa lagi nih yang mau dibawa? Oke, tentunya melanjutkan. Kalau kemarin kita kaitannya ditolak ke atas dan arahmu adalah di bawah, kemudian apa kaitannya dengan jenazahmu yang namanya decomposition, yaitu penguraian dari jenazahmu dan terkait dengan bagaimana alam dan kekuatannya disupport dengan semesta. Setelah itu Anda boleh ikuti dalam algoritma dan aritmatika bagaimana kejadian dari awal sampai akhir, sampai di akhir bagaimana dikembalikan kemudian paparannya oleh kekuatan bumi serta oleh lapisan-lapisan daripada mekanisme dan prosedur bumi yang disupport dari alam semesta, kemudian keterlibatan langit juga semesta juga dari titik kita tahu menuju sempurna, belum sempurna di titik kemanusiaan, kemudian manusia dibekali, diberikan, disediakan, difasilitasi, diberikan apapun yang perlukan sampai disediakan tempat untuk anak cucu bergenerasi-generasi yang kemudian namanya adalah titik kesempurnaan bumi, menyediakan segala sesuatu bagi kita yang belum sempurna, yang menjadikan kita dalam perjalanan menjadi sempurna dalam pencapaian-pencapaian, serta yang kemudian tujuan akhirnya adalah kembali pada titik yang memandu kita spiritual sampai di titik pencapaian dan akhirnya kita bisa masuk di dalam gerbang satu paket, yaitu lahir dan mati. Yang kemudian mati kita tentunya dengan nilai yang berharga, bukan ditolak karena penggunaan waktu dan ketidaktahuan, bahkan kebebalan menolak untuk diberitahu bagaimana cara, aturan, mekanisme, dan prosedur alam. Yang kemudian kalian hanya dijadikan bangkai yang kemudian nilai waktumu tidak diterima, namun fisikmu terkait dengan waktu yang berjalan ternyata ada gulungan catatan-catatan penggunaan waktu yang menjadi bunga-bunga berkelebihan yang kemudian terkait dengan catatan waktu kemunafikan itu lalu dibuat material oleh bumi dan semesta mengejar kaum-kaum yang sama, yaitu anak cucu yang mengikuti. Demikian berulang-ulang, itulah terkait dengan sejarah sakit penyakit juga. Nah, kalau kalian sudah sampai di algoritma seperti itu uraian, maka kalian akan masuk pada lekatan yang namanya lekatan RNA, paparan polusi, kemudian kesehatan alam, ekosistem, juga habitat dan yang lain-lainnya, terpaut juga paparan air, paparan bagaimana penanaman, pangan dan sebagainya terkait dengan kesehatan, DNA yang kemudian juga terkait dengan penggunaan yang berbasis ujungnya untuk kenikmatan di titik kedewasaan dari obat-obatan terlarang, obat kuat, kemudian cara-cara penggunaan dari ZNA yang kita katakan kalau ini ya zina atau ZNA lah kita. ZNA yang terkait dengan zero dan alpha. Nah, zero dan alpha kemudian kalian menguasai alur waktu, algoritma dalam skala global pemerintah sampai pada dirimu dan skala waktu dalam timeline semua manusia dan juga sejarah peradaban. Baik Anda bisa kembangkan kemanapun juga dengan garis yang sama. Tiba-tiba Anda akan mengerti bagaimana pengulangan kisah sejarah Sulaiman Cleopatra yang kemudian terkait dengan Indonesia. Lalu bagaimana dengan silsilah yang berikutnya yang kita akan melihat apa kaitannya dengan Amerika, mengapa Jesus, the G and US. Yang kemudian terkait dengan Y, ya kan? Sus terkait dengan kata dalam kapital Bible dan apa maknanya. Lalu kita balik lagi, apa kaitannya dengan Muslim, apa kaitannya dengan Kristen, apa kaitannya perpecahan, apa kaitannya dengan Israel, apa kaitannya dengan para pemimpin sampai pada pendiri bangsa kita, Bapak Pembangunan almarhum dan juga Bapak almarhum Abdurrahman Wahid, lalu Ibu Megawati,
lalu Susilo Bambang Yudhoyono yang sekarang terkena tanda alam kanker prostat dari kisah yang saya lampirkan dan saya utarakan sudah tahu. Lalu Jokowi, apa kaitannya? Ternyata, wah keren banget. Tahukah saudara bahwa orang-orang yang terpilih macam saya itu adalah bukan orang-orang yang jomblo ngenes, tetapi dikondisikan seolah-olah jomblo ngenes. Nah, kalau saya pukul waktu keberadaan saya, kemudian para pendiri dari bangsa ini, kemudian sampai di guru besar saya yaitu Jesus, yaitu Isa, Anda akan dapati bahwa ada kisah yang menarik. Terutama ketika Jesus mengatakan hal ini. Dia pernah berkata, Adam yang terakhir. Begitu kata kunci kata Adam yang terakhir. Tahukah saudara bahwa pengulangan kisah Adam, saya sudah pernah berkata dan bercerita di tahun yang lalu bahwa Adam itu adalah barat, yaitu kaum Ra. Sedangkan Hawa adalah kaum H itu identik dengan genetika Asia. Tahukah saudara bahwa pengulangan Adam yang terakhir adalah di titik Isa atau Yesus, ya kita kenalnya Yesus. Ketika dia sampaikan itu, tahukah saudara bahwa itu terjadi sebuah titik yang tahu-taunya tiba-tiba terkait dengan ternyata dia punya istri yang sama kisahnya seperti Sulaiman Cleopatra. Tapi kali ini dipendam karena catatannya diambil untuk menopang sebuah pergerakan dan perkembangan agama dan aliran kejombloan. Nah, lalu kemana? Nah, kalau Anda kaitkan itu, Anda akan mendapati kalau kisah daripada Sulaiman dia terkait dengan daratan dan jalur sutra. Kisah Jesus dan istrinya yang lari, bukan lari meninggalkan Jesus, tetapi Jesus dibunuh dan catatan penting diketahui oleh istrinya dan istrinya harus melarikan diri serupa. Dia tidak langsung ke Nusantara, tetapi mampir di Asia karena dia mengulangi kisah Adam yang prek. Artinya adalah benar-benar presisi akuisisi yang kemudian catatannya diambil. Nah, kaitannya dengan Nusantara apa? Apa kaitannya dengan Indonesia? Ternyata begitu kisah Adam itu terjadi pengulangan, yang ditunggu adalah kisah anak-anaknya muncul di mana? Begitu munculnya balik lagi di kisah Nusantara antara Habel, pemilik Babel, dan juga Kain, berdirinya Mesir. Begitu ditunggu, langsung diambil. Nah, yang menjadi kenyataan daripada Nusantara kita setelah itu adalah munculnya pembangunan Babel yang original dalam artian yang berbeda. Nah, karena kisah Jesus diambil yang kemudian dijadikan NY, basis daripada New York dan Amerika, yang kemudian juga diteruskan dalam Sekutu Perang Dunia dan sebagainya, Anda akan mendapati bahwa kisah itu terjadi. Itu sebabnya Perang Tiga Saudara. Apa kaitannya dengan Israel? Oke. Keturunan Yesus itu bukan ke Indonesia, tetapi wilayah Asia, antara lain Taiwan, kemudian Korea, lalu Jepang, dan juga tidak lupa Filipino. Lalu apa kaitannya dengan Indonesia Nusantara? Terkait dengan satu alur kisah terpola. Nah, lanjutan. Ketika Nusantara ada, maka itu adalah menjadi kerabat dekat dengan satu pola. Lalu, mengapa tiba-tiba ditunggu muncul? Ternyata pembangunan kisah anak-anak dari Kain dan dari Adam dan Hawa tiba-tiba muncul diulang. Di mana itu kisahnya? Yaitu kemerdekaan sejak Sumpah Pemuda. Yang kemudian oleh Bapak almarhum Soekarno, dia punya konsep untuk membangun sebuah peradaban berdasarkan catatan yang penting. Itu sebabnya kaitannya dengan Mesir dan bangsa-bangsa. Jadi intinya adalah pada waktu pembangunan 1945 itu adalah pembangunan dasar Babel original yang tidak akan pernah runtuh karena sudah diperbaiki.
Tetapi karena ada golongan tertentu yang ingin menggenapi dan tetap menuliskan catatan bahwa Babel jatuh dan Habel dibunuh oleh Kain, maka dia harus menghancurkan sebuah peradaban yang menunjukkan keaslian. Itu sebabnya 1949 Israel muncul. Kenapa begitu? Karena titik Babel awal adalah Israel. 1945 peristiwa kemerdekaan negara kita dengan catatan dan modal betul-betul belajar dan betul-betul menjalani yang keaslian untuk membangun, tiba-tiba dipenggal untuk diadakan kepalsuan agar tetap dijalankan oleh aliran-aliran tertentu yang menutup dari sejarah kita, sejarah Jesus, sejarah yang lainnya agar mereka tetap menguasai. Oke, sudah sampai di situ. Itu muncul tentang Habel. Lalu bagaimana ceritanya sampai di Kain? Nah, ketika pelanjutan yaitu 32 tahun oleh almarhum Soekarno, dia tidak berkata tentang Babel lagi karena Babel sudah ditaklukkan dan memunculkan yang palsu. Padahal aslinya adalah Babel terbunuh oleh karena cucu-cucunya. Oleh karena anak turunannya yang kemudian dijalankan sehingga kisah ironi tragedi itu terjadi yang kemudian digantikan oleh Osiris dan Set. Yang kemudian Osiris adalah Ham, ya kan? Yang kemudian dari 32 itu muncul kisah asli lagi. Wah, begitu kisah asli muncul harus dipenggal nih. Kenapa? Karena yang paling berikutnya adalah kemunculan yang asli soal Kain, si Anubis. Waduh, Satrio Pining itu. Begitu selesai 32 dijegal, yang kemudian diturunkan, itu sebabnya muncullah ke Jawa Timur, Jawa Timuran dengan sistem kemesir-mesiran dan terkait dengan mata. Dan juga kisah seorang janda. Karena mulanya terkait dengan ironi tragedi saya sudah sampaikan di video sebelumnya, mungkin di video awal-awal saya membuat konten yang lainnya Anda bisa dapatkan. Itu terkait dengan Kain dan juga generasi terakhir dari Babel yaitu Leon. Dia memberi pelajaran yang mematikan karena Adam terbunuh, Hawa terbunuh, istri dari Kain, Anubis pun terbunuh bernama Citra, dan kebetulan dia keturunan Adam, dia kaum bule Ra. Kain dia dominan genetika Asia, agak ke Arab Persian, tetapi mirip dengan Asia. Nah, setelah itu jandanya ditinggalkan, dan janda itu terkait dengan problema terkait dengan kisah ironi tragedi melanjutkan Babel, tetapi Babel yang salah. Setelah itu jadi Salome tuh soal penggalian dan sebagainya. Itu sebabnya kalau Anda dapati kaitannya, Anda akan tahu Babel asli itu sedang mengerjakan apa, yang kemudian bagaimana, seperti apa. Nah, kalau Anda punya algoritma. Kita lanjutkan dulu. Setelah reformasi muncullah dari sebelah bla bla bla. Itu sebabnya mengapa muncul ketentaraan dan kepemimpinan yang sedikit berbeda. Mengapa demikian? Karena ada sedikit perombakan. Kain dia bukan ingin jadi pemimpin, tapi pengajar. Tetapi Kain disebut sebagai tentara yang unggul karena dalam ironi tragedi dia menjadi prajurit. Itu sebabnya dia pegang biru, ya kan, yang kemudian dia pegang tentang atas terkait dengan Henok, terkait dengan adiknya dan sebagainya, yang kemudian muncullah si merah, yaitu Satrio Piningit, ya kan, yang kemudian lalu kemana nih arahnya setelah Jokowi? Jokowi adalah kepalsuan Anubis yang kemudian aslinya muncul. Nah, lalu bagaimana? Nah, karena kalian agak sedikit lambat dan kalian tidak mengerti bagaimana tuntunan alam, alami kealamian, Anda tertinggal. Baru aja mau masuk dalam 2024, roda putarannya ingin mengulangi. Sebetulnya sudah diulangi kisah Musa. Apa itu? COVID, Corona. Dan
Corona dan COVID-19, tentang laut terbelah, tentang pandemi dan sebagainya, itu mereka mempercepat. Yang kemudian berikutnya adalah tentang Yusuf, ya kan? Itu sebabnya ketahanan pangan itu menjadi objek, ya kan? Tetapi Anda lambat, Anda meremehkan. Ketika Anubis muncul, seluruh ilmu Ang pada semua leluhur melekat karena dia adalah guru daripada Ang, bersama dengan Adam, bersama dengan Habel. Itu sebabnya kalian di titik kepalsuan hanya memunculkan semua yang menjadikan pandemi, keterkutukan, keajaban, dan pengejaran daripada menantang alam. Nah, sedangkan yang serius, yang benar-benar, dia tidak, ya biasa-biasa saja. Karena Anubis tidak pernah berambisi jadi pemimpin. Itu sebabnya mantu dan anaknya sebagai Anubis wanita diberikan. Yang kemudian anaknya mati, ditelan, mantunya terbunuh, diambil oleh Ham. Itulah kaitannya dengan Ibu Megawati bersama Topik Kemal, Kemas ya, Topik Kemas terkait dengan Pertamina yang kemudian bergulung digantikan dengan Jokowi. Tapi ada sedikit irama-irama pergantian yang kemudian memunculkan kisah Anubis yang sebagaimana seharusnya. Nah, inilah yang seru. Apa itu? Karena kemiripan itu ada di Indonesia, maka sesungguhnya Indonesia bisa berdiri bahkan lebih jaya. Ingat, di awal itu kecil terkait dengan gunung dan sebagainya. Di akhir itu besar. Sampai Indonesia harus duduk di kancah dunia. Tetapi Indonesia harus tahu diri dan tahu waktu. Kata tahu diri dan tahu waktu itu, Indonesia hanya bisa duduk di nomor 3 setelah Yunani dan Mesir. Mengapa demikian? Wah, itu kaitannya terkait dengan kita turunan daripada Hestia dan Lamek, Hestia dan Hermes, yang kemudian terkait dengan Nuh kisahnya. Tetapi kita tahu karena ada golongan tertentu, dan ya itu Anda boleh miliki, Anda boleh telusuri video saya mengkupas itu 1 tahun lebih di awal-awal video. Dan ini pun saya akan tinggalkan sebagai catatan yang mungkin beberapa waktu lagi saya tidak membuat. Saya cuma menggantungkan pada mereka yang suka akan cerita dan kemudian menemukan. Kalau Anda menemukan, Anda boleh cari saya jika penasaran. Kalau tidak pun, Anda tetap teruskan dalam kepalsuan. Karena sejarah mengatakan kepalsuan demi kepalsuan mendatangkan yang namanya keterkutukan. Termasuk kisah selanjutnya dalam pemilihan Anda. Anda pilih Yusuf atau pilih yang mana, ya kan? Yang kemudian 3 kandidat 2 kandidat cuma mengulangi dari kisah Kain yang palsu, Satrio Piningit yang palsu. Sedangkan Kain yang asli, dia tidak mau jadi pemimpin, tapi jadi pengajar. Itu sebabnya saya berkata, berikutnya Ang sepasang. Mengapa demikian? Karena kisah sesungguh dari Kain, dia tidak ingin jadi pemimpin, tapi pengajar yang kemudian menyerahkan tampuk kepemimpinan Mesir pada Leon, ya kan? Yang belajar tentang Habel original, tahu sejarah dirinya, tahu sejarah leluhurnya, tahu siapa Henok, tahu bagaimana Yunani yang kemudian juga didampingi daripada anak asli. Ya, kalau sekarang saya nggak punya, jadi hanya anak murid saja yang kemudian terpandu dengan ilmu yang sama dan membangun dan memulihkan. Tetapi diruntuhkan oleh kaum munafik. Itu dulu. Sekarang kita akan jauh lebih berkembang. Pertanyaannya adalah, benarkah negeri Mesir penuh dengan teknologi? Itu kaum yang palsu. Yang sesungguhnya adalah take on. Mengapa berbeda? Karena kata no yang menolak dengan on itu beda. Itu sebabnya penolakan yang kalian berikan berimbu pada penyakitan. Dan selamat Anda dikejar keterkutukan, ajab, dan sakaratul maut serupa dari ujung sejarah dari sana sampai sejarah sini. Nikmati dan matilah.